Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman kelas seminar? Kita bertemu lagi dan sekarang ini kita akan membahas mengenai pola 3 ya, seperti yang sudah saya janjikan minggu lalu. Kita akan membahas mengenai pola 3 yaitu pengkajian. Nah, mungkin pola ini nggak terlalu familiar karena kan sebelum-sebelumnya teman-teman seminar sering lihat pameran TA gitu, dan ini memang baru buat DKV Unendra karena sebelumnya TA-TA sebelumnya itu metode yang dilakukan adalah penciptaan, jadi membuat karya. Makanya judul TA mereka, teman-teman kita nih, rata-rata adalah perancangan, bukan rata-rata, semuanya berjudul perancangan. Tapi sebetulnya bukan karena COVID juga ya ini berubah, tapi memang trennya di dunia desain komunikasi visual tuh udah kayak begini. Diberikan pilihan kepada mahasiswa apakah mau penciptaan atau mau pengkajian. Apa perbedaannya? Kalau penciptaan, teman-teman artinya membuat karya, tapi kalau pengkajian nggak perlu. Ini di luar negeri juga kayak begitu gitu. Jadi kita diberikan pilihan mau membuat karya atau mengkaji, itu sama-sama aja nilainya. Maksudnya nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk, tergantung minat kita masing-masing. Jadi makanya mulai semester depan diarahkan 2 pola tadi ya, pengkajian dan penciptaan. Nah, untuk pengkajian ini sebetulnya saya benar-benar hati-hati banget ini ngejelasinnya, karena buat teman-teman yang masih baru memang perlu banyak membaca, membandingkan karya-karya tugas akhir dari berbagai macam kampus. Tapi bukan berarti ini nggak bisa. Ini justru bisa banget dan sangat-sangat menarik. Nah, pengalaman pribadi saya, karena saya nggak jago desain, bisa tapi nggak jago karena dibantu software ya. Saya lebih tertarik untuk penelitian itu dengan bentuk kajian-kajian. Jadi nanti saya akan jelasin sama teman-teman bahwa salah satu karya yang saya lakukan adalah bentuknya adalah pengkajian ya. Kajian, jadi karya orang terus kemudian kita bahas. Kalau menurut saya ini enak, seru. Tapi sekali lagi kebutuhannya adalah teman-teman harus banyak referensi, banyak baca, banyak punya buku-buku, terutama ya, buku-buku jurnal tuh kita punya dokumentasinya biar sebagai bahan perbandingan. Oke, kita mulai aja ya. Jadi sebelum kita mulai nih, dalam benak kita harus ada kesamaan bahwa pengkajian ini menarik dan bisa juga mudah diterapkan. Jadi sebetulnya mudah dan menarik. Nah, karena di dalam pengkajian itu, judul itu tidak diawali dengan kata perancangan, maka biasanya judul-judul pengkajian itu begini nih. Makna tokoh punakawan sebagai penyampai kebenaran. Jadi, apa yang mau diteliti? Makna tokoh punakawan. Objeknya siapa? Tokoh punakawan. Hasilnya, apakah ada makna tokoh punakawan sebagai penyampai kebenaran? Kita ini akan membahas lebih banyak tentang maknanya apa aja, kebenaran yang seperti apa, nah gitu. Jadi dari judulnya aja emang udah beda. Lanjut ya. Kita lanjut ya. Tadi kita udah bahas judul. Standar covernya masih sama, lihat dari suplemen ya. Tuh masih sama. Kemudian lembar persetujuannya juga nggak ada perbedaan, sama. Lembar pengesahannya juga sama. Pernyataan juga nggak ada perbedaan, masih seperti yang kemarin. Moto juga ya, setelah pernyataan, persetujuan, kemudian moto. Ini sesuai dengan ini ya, masih sesuai dengan suplemen. Kata pengantar. Nah, kata pengantar nih banyak banget teman-teman yang suka keliru. Urutannya gimana sih bikin kata pengantar? Urutannya bikin kata pengantar itu adalah yang nomor 1 adalah orang-orang yang paling banyak berkontribusi buat penelitian kamu. Jadi banyak nih saya nemuin kalau di TA-TA gitu ya, TA teman kita, nomor 1 adalah rektor. Nah, bener kita mengucapkan ucapan terima kasih pada rektor, tapi kan nggak berkontribusi secara langsung. Yang berkontribusi secara langsung adalah pembimbing materi, teknik gitu ya. Jadi
ini dulu, baru rektor, baru dekan, baru ketua program studi, baru dosen PA, dosen yang lain-lain. Terus misalnya orang yang kita wawancarai selama penelitian, teman-teman, pacar, tetangga, adik kakak. Nah itu, jadi yang pertama adalah ini. Nah kamu juga lihat kehadirat dipisah nih kehadiratnya ya. Oke, kata pengantar lewat ya, udah selesai. Kita masuk ke daftar isi juga nggak ada perubahan, disesuaikan dengan isi TA kita. Cuman perbedaannya adalah kalau di pengkajian kan ini ya, cuma ada bab 1, 2, 3, dan 4. Ya, simpulan. Jadi kalau di bab 1 kita ada 5 poin, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, tinjauan pustaka. Di bab 2 ada 3 poin, waktu dan tempat penelitian, jenis pendekatan, teknik pengumpulan data. Bab 3 ada objek penelitian, analisis, dan kemudian bab 4 simpulan. Jadi di paling banyak itu porsinya harusnya adalah di bab 3. Kenapa ya? Karena ini isi dari penelitian kita ada di sini nih. Jadi ini harusnya lebih paling banyak. Kemudian daftar pustaka. Kalau dilihat dari sistematikanya ini lebih simpel ya, cuma ada 4 poin ya. Yuk lanjut. Kemudian daftar tabel nggak ada perubahan. Daftar gambar juga disesuaikan, daftar lampiran juga ya. Nah, bab 1 pendahuluan nih. Isinya apa? Bab 1 pendahuluan. Poin A, latar belakang. Nah, ini dia ya. Sampai sekarang saya masih menemukan banyak mahasiswa yang mengerjakan TA itu nggak tahu yang masalah tuh apa sih Bu? Masalah. Nah, masalah itu ya begini loh. Alasan kenapa kamu, misalnya kamu mau mengambil tadi ya makna kebenaran pada makna kebenaran pada apa nih tadi, makna tokoh punakawan sebagai penyampaian kebenaran. Makna tokoh punakawan ya. Makna tokoh punakawan supaya lupa diingat-ingat. Kenapa diambil itu? Apakah alasannya karena ada tokoh punakawan yang tidak menyampaikan kebenaran? Ada yang melenceng, ada yang justru menganjurkan orang untuk berbuat jahat. Apakah ada? Misalnya ada, saya pernah baca komik yang bikin misalnya Tatang S di situ ada misalnya Gareng kok mabok-mabokan gitu misalnya. Oke, itu bisa dikemukakan di permasalahan. Gitu. Ini kan di sini nih ya poin 2, kelebihan kekurangan objek termasuk permasalahannya ada apa aja. Jadi semakin kamu dapat permasalahan semakin banyak ya itu bagus, artinya apa? Itu adalah jawaban-jawaban yang harus ditemukan nanti di pembahasan. Jadi dideskripsikan dulu gitu ya, diurutkan masalahnya apa aja sih gitu. Kedua, mungkin banyak generasi yang nggak paham sebetulnya siapa tokoh punakawan, apa fungsinya dalam pewayangan. Terus bisa ditanya, digali juga kebenaran yang seperti apa gitu yang dibawa oleh tokoh punakawan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kamu tulis dan akan menjadi apa nih namanya ya, pokok pikiran di dalam latar belakang ya. Dengan berbagai macam permasalahan yang kamu temukan itu, maka penting tokoh ini objek ini untuk diangkat. Karena apa? Karena sebagian masyarakat misalnya di Jawa masih mendengarkan tokoh punakawan, masih punya pengaruh yang kuat gitu, masih buat budaya mereka masih dipakai. Itu adalah alasan-alasan. Nah, ide dasarnya ya tadi ya, kalau udah ketemu masalah-masalahnya, itulah ide dasarnya. Ini balik lagi tuh, solusi permasalahan. Dengan demikian, maka harus dicari penjelasan mengenai makna dari tokoh punakawan ini. Berarti kan ngomongin karakter-karakternya ya, bahwa si Petruk misalnya karakternya apa, Gareng misalnya apa, Semar seperti apa gitu. Harus dicari karakternya sehingga permasalahannya tadi ada orang yang bisa kebingungan dia itu siapa bisa terjawab. Rumusan masalah seperti biasa diawali dengan kata tanya. Bagaimana memaknai tokoh punakawan sebagai, nah harusnya tokoh nggak boleh diulang.
Bagaimana memaknai tokoh punakawan sebagai penyampai kebenaran? Ini tokoh biasanya kalau di dalam sebuah judul nggak boleh ada kata yang diulang. Kita benerin aja ya langsung ya. Sebagai penyampai. Kenapa Bu nggak boleh diulang? Dalam penulisan kalimat efektif, diulang-ulang itu nggak efektif ya. Sebetulnya nggak merubah artinya ya kan? Kan tokohnya sampai diulangi tadi nggak boleh ya. Tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya untuk memaknai tokoh punakawan sebagai penyampai kebenaran. Kegunaan penelitian, nah Anda bisa jabarkan lebih lanjut secara teoritis gimana, praktis gimana. Tinjauan pustaka. Nah ini tinjauan pustaka, referensi apa yang bisa digunakan untuk menganalisis objek. Misalnya kalau tadi makna punakawan, berarti itu mau ngomongin karakter ya. Berarti teori-teori yang dipakai adalah teori tokoh atau karakter dalam sebuah cerita. Gitu ya, misalnya dalam membentuk, kamu cari di buku-buku banyak ya, jurnal juga banyak, dalam sebuah karakter, dalam sebuah penciptaan karakter, desain visual apa yang penting, misalnya garis, terus warna gitu, terus misalnya ilustrasi dan segala macam itu masuk ke sini. Teori-teori yang digunakan. Bab 2 metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Nah, ini sama aja ya. Fokus dengan waktu dan tempat. Waktunya di mana, kapan, ya, lokasinya juga. Gitu, ini contohnya ya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai Maret di Jakarta dan Bogor. Udah selesai. Gitu aja ya. Jenis penelitiannya, jenis dan pendekatan penelitian. Nah, ini dia nih. Ini sih yang perlu kamu perhatiin ya. Pendekatannya apa? Apakah dengan estetika memaknai tokoh punakawan itu dengan estetika, atau dengan semiotika, atau dengan yang lainnya. Kalau estetika, apakah seni sebagai tiruan, seni sebagai bentuk, gitu ya. Ini harus dicari dulu, seni sebagai ekspresi. Kalau semiotika, biasanya kalau mencari makna itu biasanya pakainya semiotika. Tapi kalau mau mencari kajian seni itu pakai estetika. Jadi tapi terserah ya, bisa di dua-duanya juga bisa pakai gitu. Apakah pakai semiotika pure, source, Barthes. Udah, mode pendekatannya udah. Teknik pengumpulan data. Studi pustakanya apa, observasinya kemana, wawancara kalau ada, kamu wawancara siapa. Misalnya dengan ahli pewayangan gitu ya. Kalau di Unindra kita punya dokter wayang ya, Pak Dendi gitu. Jadi nggak usah kemana-mana. Kalau kamu meneliti tentang wayang, gitu ya. Terus lanjut, teknik pengumpulan data digunakan tergantung objek penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti dimungkinkan untuk tidak melakukan ketiga teknik pengumpulan. Iya, bisa aja kamu nggak wawancara sama siapapun gitu, bisa aja kan? Atau nggak observasi kemana-mana. Maksudnya, kamu udah punya semua buku-buku, semua karya-karya yang mau diteliti gitu, ya udah teliti aja, nggak perlu observasi, gitu ya. Jadi nggak perlu tiga-tiganya ini ada, tapi bisa mana satu atau dua atau tiga gitu ya, karena udah punya, tergantung jadinya. Lanjut, nah ini dia nih pembahasan. Sekali lagi pembahasan tuh porsinya harus lebih banyak, mungkin sekitar 50% dari penelitian itu ada di pembahasan mungkin ya, karena memang kalau penelitian pengajian kan di situ titik beratnya. Bagian ini menjelaskan deskripsi objeknya. Jadi tadi ngomongin objeknya adalah tokoh punakawan, dan jelasin tokoh punakawan siapa, terdiri dari apa aja, referensi apa aja yang digunakan. Terus penjelasan mengenai penelitian terdahulu, ya, perkembangan data dahulu hingga sekarang. Terusnya ada juga penyampaian deskripsi tidak perlu dipisahkan antara jenis sumbernya.
sesuaikan dengan alur agar mudah dipahami. Ini pokoknya udah berlatih juga kita tentang penulisan objek penelitian itu ada perbedaan ya. Analisis, nah ini dia nih analisis kuncinya ya, hasil penelitian itu adalah di analisisnya. Analisis berisi analisis objek media dengan menciptakan teori-teori pendukung. Analisis objek menggunakan kajian visual objek tadi ya yang saya udah bahas. Jadi kalau misalnya meneliti makna kebenaran pada Petruk, makna tokoh penyampai kebenaran pada Petruk. Petruk nih karakternya gimana? Coba lihat gambarnya Petruk, wajahnya Petruk, alisnya gimana? Terus jarak antara mata dan dahi, hidungnya gimana, mulut itu loh. Visualnya benar-benar kita lihat. Kalau dia pakai baju apa ornamen-ornamen apa aja yang ada di bajunya dia, itu apa maknanya gitu loh. Ya, jadi benar-benar dalam kan, makanya kenapa ini panjang dan tebal pembahasan buat kajian ini di bab 3-nya, karena itu satu-satu kita uraikan. Nah, ini kalau misalnya kamu pilih analisis medianya, poin kedua. Analisis ini contohnya analisis penggunaan tanda verbal dan tanda visual dalam media. Nanti saya ada contohnya. Karena saya umumnya membahas tentang media seperti iklan, film gitu. Nah, jadi yang kita pakai adalah tanda-tanda verbal maupun tanda visual. Jadi saya kemarin beberapa waktu yang lalu saya bikin tulisan tentang film Moonrise Over Egypt. Itu film ceritakan tentang Kiai Haji Agus Salim. Terus saya membedahnya dengan cara apa? Saya pakai teori genesitas film. Nah, itu dijabarin tuh apa analisis tanda verbal dan visual dalam film tuh apa. Kalau iklan bisa beda lagi. Ya, iklan bisa beda. Iklan maunya yang apa bentuknya? Apakah yang audio visual apa yang visual? Nah, jadi tergantung media yang kamu pakai apa. Setelah bab 3 selesai, kita masuk bab 4 simpulan. Kamu perhatiin di sini tidak ada saran ya, simpulan aja. Simpulan itu adalah jawaban permasalahan yang diusung pendahuluan dan isinya adalah simpulan penelitian. Makna tokoh pewayangan, makna tokoh punakawan dalam sebagai penyampai kebenaran bisa dilihat dari bentuk visualnya berupa garis. Rata-rata misalnya memiliki garis lengkung pada alis dengan bentuk alis yang tipis. Misalnya kayak begitu. Ya. Wajah yang tersenyum. Misalnya begitu. Memberikan kesan ramah, terbuka dan segala macam. Nah, itu adalah bagian dari simpulan. Lihat dari tadi ya, setelah maknanya dapat, kemudian analisis visualnya dapat. Nah, itulah materi mengenai pola pengkajian. Sekarang saya mau kasih lihat, saya udah ngumpulin beberapa materi-materi kajian ya, pola pengkajian yang ada di kampus-kampus lain. Kita lihat dulu. Ini jurnal ya. Tapi penelitiannya adalah pengkajian. Tinjauan elemen visual. Nah, bisa dibedakan kan kalau kajian judulnya aja udah beda. Jadi judulnya tuh kalau nggak tinjauan elemen, analisis, terus elemen-elemen visual pada itu biasanya begitu bentuk judulnya. Tinjauan elemen visual pada buku ilustrasi Love Life. Ini udah ketahuan ya. Objeknya adalah buku ilustrasi Love Life, yang dikaji adalah elemen visualnya. Gitu. Itu udah ketahuan tuh. Sekarang kita mau lihat metodenya pakai apa dia. Kita lihat metodenya. Ini masih pendahuluan. Biasanya metode itu di bab 2 atau bab 3 tergantung ya. Ini bab tinjauan pustakanya. Kita pembahasannya mana ini? Nah, ini dia metode penelitian, metode yang digunakan kualitatif, rata-rata kalau pengkajian itu memang kualitatif. Terus pengumpulan data, dia ada analisis struktur, wawancara, teknik analisis datanya juga ada. Dia pakai studi dokumen. Hasilnya ini buku pengembangan diri berfokus. Kita lihat dulu, bawahnya belum kelihatan nih.
Saya masih nyari dia pakai apa, pakai metode apa, pendekatan apa dia. Belum ketemu nih ya. Mana nih konsep buku ilustrasi? Oh, dia wawancara. Pesan. Nah, baru masuk. Oh, dia pakai strategi visual nih. Ya, kita buat DKV ya, kita fokusnya pada strategi visualnya ya. Tulisan, konten, dan visual. Nah, sekarang visualnya apa nih dia? Oh, dia lebih pada elemen visualnya ya, garis, warna, terus ilustrasi. Oke. Itu udah ketemu tuh. Ya. Strategi visual diterapkan untuk target audiensnya. Ilustrasi ya tadi ya. Terus dia liatin satu-satu ya, kalau misalnya quotes-nya ini, ilustrasinya apa. Tuh ya. Oke ya, kayak beginilah. Bagus ya. Detail. Hasil pengamatan ilustrasi benda yang tidak dipakai. Kayak beginilah. Jadi ini media nih yang dipilih oleh teman kita ini adalah media yang dianalisis ya. Setiap halamannya. Simbol. Termasuk teksnya ya. Tipografinya gimana, hurufnya apa, warna. Nah, karena elemen visual kan, kalau elemen visual itu. Udah. Tadi itu ya udah. Kita lihat tadi judulnya elemen visual pada buku. Ini desain komunikasi visual penggalangan dana social love masjid melalui akun Instagram. Nah, jadi akun Instagram orang aja bisa kita teliti nih. Ini kalau ini skripsi. Dia Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tapi nyambung-nyambung juga ke DKV ya. Karena komunikasi kan itunya DKV ya, masih berhubungan. Kita langsung lihat aja bab 2-nya. Bab 2-nya dan bab 3-nya. Nah, sama ya tuh. Dia pakai ilustrasi, pakai kita lihat ini. Ilustrasi, elemen visualnya. Apakah dia tidak mencari makna? Ya namanya tergantung judulnya, dia nggak mencari makna. Kalau makna beda lagi. Dia cuma menganalisis saja elemen-elemen di dalam Instagram itu. Tuh. Ini aja yang dia bahas. Terus hasilnya apa, Bu? Hasilnya kita lihat aja bab terakhirnya. Bab terakhirnya apa? Simpulan aja biar nggak susah-susah, kita baca simpulan aja. Ya, simpulan. Ini hasil ini nih, wawancara transkrip nih. Ya, kita kalau mau baca tuh biasanya di abstrak. Abstrak tuh udah inti dari penelitian atau simpulan. Simpulannya ternyata ada di sini. Simpulannya pertama, kriteria tampilan desain komunikasi visual love masjid menggunakan poster akun Instagram. Dari segi teori gestalt, keseluruhan desain, hukum kesinambungan, dari ketiga kategori, efek strategi publikasi, viewer sebagai penerima pesan, tahapan, poster-poster. Oke, dia nggak terlalu bahas tentang elemen visualnya ya, mau warnanya apa nggak dibahas. Oke ya. Lanjut yang lain. Peremajaan tokoh dan cerita wayang golek. Oke, kalau judulnya kayak begini, pengkajian atau penciptaan? Ayo apa? Peremajaan. Kira-kira penulisnya membuat karya nggak? Membuat karya. Nah, kalau judulnya kayak begini, ini kemungkinan besar adalah penciptaan. Tapi ada pengkajiannya nggak? Bisa jadi ada juga walaupun sedikit. Dia akan membuat
tokoh yang diremajakan, yang di apa, modifikasi nih. Coba kita lihat bab 4-nya. Langsung aja ya, kita nggak usah baca-baca atasnya. Itu ini juga nih tuh. Kita lihat observasinya bab 4 gimana? Konsep perancangan. Nah, berarti dia perancangan. Gitu. Dia pasti perancangan. Jadi bukan pengkajian. Tinjauan makna bahasa visual iklan. Oh, ini udah ketahuan. Analisis semiotika iklan. Ini berarti pakai pengkajian. Jadi pengkajiannya menganalisis bahasa visual. Bahasa visual tuh apaan aja isinya? Macam-macam. Ada teks, ada gambar. Ya. Tuh, kita sama nih bentuknya pengkajian. Nonton iklan, kemudian dia pakai paradigma. Paradigma tuh mirip seperti pendekatan. Paradigma klasik, positivistik, kajian pustakanya. Ini biasanya komunikasi ya, bukan DKV, tapi bisa juga. Nah, bedanya nanti kalau DKV kita lebih dalam pada visualnya. Visualnya warna-warna gitu. Terus komposisi gambar. Oh, ini masih panjang ya. Ini ngomongin komunikasi massa ya, karena iklan bagian komunikasi massa. Oke, ini begitu ya. Selanjutnya, nah ini tulisan saya. Fenomena BTS dalam iklan Tokopedia, sebuah tinjauan citra budaya visual. Objeknya siapa? Objeknya iklan Tokopedia versi BTS. Cara analisisnya adalah dengan citra budaya visual. Citra apa sih yang mau ditampilkan dari BTS gitu loh. Intinya dari penelitian saya tuh begitu. Tapi ini bukannya penciptaan, saya cuma menganalisis saja iklan yang ada. Nanti kamu bisa baca ya. Ini terbit di majalah Jurnal Magenta 2020, masih Gres. Oh, di Google juga Nur Hablisya BTS kelihatan kok. Nah, kita lihat nih bentuk yang kan tadi saya pakai tinjauan budaya visual ya. Citra visual tuh, citra artinya apa? Pokoknya mau dikaitkan dengan citra, elemen-elemennya apa. Dalam citra ada grafis, optik, persepsi, mental, verbal. Nah, poin-poin itu yang akan kita bahas nih dia nih. Taksonomi citra. Citra itu dibagi ada grafis, optik yang digambarkan, grafis persepsi orang-orang yang melihat. Ada persepsi apa yang ada di otak melalui sumber eksternal, mental, ada internal murni, dan verbal. Ini dari Piliang dan Jelani itu. Saya dapat nih bukunya, saya punya. Nah, kita lihat jadinya setelah ada nih versi-versinya nih. Dilihat dari warnanya, kan grafis visualnya, bajunya yang dia pakai ya. Setelah saya perhatiin iklannya BTS ini, Tokopedia ya. Ini dia pakai warna-warnanya warna-warna yang adem gitu, salem gitu, yang lembut, termasuk juga baju-baju yang digunakannya gitu, yang nggak ngejreng-ngejreng. Kemudian hal yang lain yang saya dapat dari iklan ini, kata-kata, teksnya juga nggak terlalu banyak. Tokopedia BTS ya, begitu-gitu aja, cuma begitu aja, Tokopedia aja. Dia cuma ngomong kayak begitu. Lalu citra apa yang ingin disampaikan? Dari hasil penelitian yang saya lakukan, citra yang ingin tampilkan adalah kesederhanaan, baik untuk Tokopedia-nya maupun BTS-nya. Ya, sederhana. Nah, ternyata dari kajian-kajian yang saya lihat juga bahwa Tokopedia memang maunya kayak begitu gitu. Maksudnya orang-orang melihat bahwa mudah kok, mau berusaha mudah, sederhana kok gitu. Mau berusaha sederhana. Jadi diwujudkan dalam bentuk iklan-iklan yang kayak begini. Terus kenapa BTS? Ternyata BTS juga punya misi yang sama, sederhana. Siapa aja bisa berusaha, siapa aja bisa jadi orang yang hebat gitu. Itu hasil penelitian saya kayak begitu intinya. Terus kita breakdown kayak gimana hasilnya. Ini dia hasilnya. Jadi dari segi optik, dari sisi grafis, kita uraikan lagi di situ. Persepsi, verbal, gitu ya.
mental. Nah tadi tuh iklan udah 2 ya, iklan berarti media. Nah ini ada orang lain juga punya ya, kajian desain sampul karya cover, karya sastra terbitan pustaka ilustrasi Popo Iskandar. Jadi dia sama nih, mengkaji sampul karya sastra Popo Iskandar. Saya nggak dapet infonya, tapi kita lihat aja daftar isinya, nggak beda jauh juga. Ya, kita lihat bab 2-nya, pengertian desain, pendekatan desain, ruang lingkup desain. Nah, kalau kayak begini kita lihat aja, ini kemungkinan besar adalah elemen desain juga, karena sampul, ya. Dia nggak berusaha mencari makna, atau misalnya melihat persepsi, kalau persepsi orang lain. Nanti kalau misalnya bisa nggak Bu persepsi orang, misalnya persepsi masyarakat terhadap iklan shampoo versi Fatin Sidkia, bisa nggak kayak gitu? Bisa. Dan menariknya kalau kita ngomongin persepsi itu bisa 2 kemungkinan metodenya, apakah kuantitatif, kualitatif. Nah, masing-masing punya cara mendapatkan datanya sendiri. Bisa kayak begitu ya, pengertian desain, buku sampul. Nah, ini kemungkinan adalah dengan menggunakan elemen visual ya. Tadi udah analisis visual ilustrasi. Nah ini juga nih, cuman ilustrasinya aja yang dia bahas, ilustrasi visual. Jadi kalau ngomongin ilustrasi, poinnya elemen visualnya apa. Kalau analisis karakter, misalnya analisis karakter Ali Oncom dalam Lembergar Pos Kota, bisa nggak? Bisa juga. Jadi karakter, kalau misalnya membuat karakter, apa elemen-elemen yang ada di dalamnya, itu juga penting. Sama seperti tadi ya, tokoh punakawan itu bisa juga. Dan sebetulnya banyak banget ya, banyak. Kamu mau meneliti tentang sign information, bisa. Mau meneliti tentang film 3D, karakter film 3D juga bisa. Ini banyak lah. Poster, iklan billboard, bahkan iklan-iklan yang berseliweran di WA, mungkin meme juga bisa gitu ya. Jadi sekali lagi, ini menarik penelitian ini. Dan kalau misalnya kamu merasa kayaknya saya maunya pilihnya pengkajian aja, silahkan. Baik teman-teman, mudah-mudahan mencerahkan apa yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diingat, kita stay healthy, stay strong, dan di rumah aja. Dah.